diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya bersama Kammetrix, ditemani lagi sama Kammetrix ini. Ada undangan spesial lagi nih dari saya nih, Kammetrix ini. Lagi-lagi nih Kammetrix menemani saya ini, luar biasa. Jadi malam ini saya akan membahas tentang haters. Haters ini banyak ini, dari berbagai kalangan ini, semua ada ini Kammetrix ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita ngopi dulu sejenak supaya pikiran kita ini bisa fresh ini Kammetrix ini. Nah, ini tamu saya datang tadi, jemput pulang tadi antar. Ini Kammetrix mantap ini, mantap. Ayo Kammetrix di minum dulu kopinya. Makasih banyak. Wah, luar biasa nih. Mantap. 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 Pokoknya nikmat. Nikmat suara idola kita. Nah, ini kebetulan saya dengan Kammetrix ini ditemani nih. Kita bincang-bincang seru deh ya, karena awal pertemuan kemarinnya sudah karena kesibukan ini Kammetrix ini. Saya berapa hari ini, saya sudah 1 minggu lebih ini. Saya sibuk terus ini di daerah pesisir ini. Nah, jadi malam ini juga saya dengan Kammetrix ini akan membahas tentang berbagai macam cara hackers untuk menjatuhkan berbagai macam idola. Ini salah satunya Reza nih, ini Reza nih. Tapi bagi saya sih, dengan kemunculan hacker sendiri itu merupakan salah satu pendompleng popularitas Reza. Berarti ini kalau melihat dari sisi positifnya, berarti ini sudah termasuk salah satu kategori artis yang istilahnya apa namanya, orang mencari tahu di mana kok sampai segitunya pendukung Reza. Nah, sampai adalah orang-orang yang tidak berkepentingan untuk menjatuhkan Reza sendiri. Menurut Kammetrix bagaimana pandangannya Kammetrix ini tentang hacker? Seperti ini. Hacker itu, bukan hacker, sorry, haters itu pembenci. Ya, dia pembenci yang mempublikasikan maupun yang dipublikasikan. Ya. Dia membenci dua-duanya. Ya. Kenapa dia membenci dua-duanya? Karena dia merasa tersaingi dan merasa tidak senang dengan seseorang. Kemunculan orang yang lagi terkenal. Keren, tetapi kalau saya pribadi sendiri, saya tidak menyalahkan haters. Saya tidak membenci dia, tapi saya berusaha bagaimana haters itu bisa mencintai orang yang dia benci tadi. Iya. Nah, gitu. Kalau istilah kasarnya provokator lah. Ya. Provokator dalam satu konten. Supaya bisa mengalihkan perhatian, tapi bagi saya sih itu bukan mengalihkan, tapi malah mendukung. Karena ketika dia masuk menjelek-jelekkan idola kita itu, ataupun apalah, mencari untuk menjatuhkan dengan kata-kata mungkin apa kita tidak tahu, tapi pada dasarnya itu juga salah satu pendukung popularitas, karena para fansnya itu akan membantah. Dengan sendirinya dia akan membantah haters ini. Kenapa biasa dia muncul ketika dia muncul pada saat dia komentarnya yang tidak sifatnya sifatnya ingin menjatuhkan fans. Otomatis pasti para fans Reza sendiri pasti siap untuk mengomentari itu, dan siap akan berjuang di lapangan ketika ada seperti itu. Saya yakin itu, karena sekarang ini Reza sudah cukup terkenal ini, sudah memang bukan terkenal lah kalau dalam segi YouTuber dan lain-lain segala macam. Tapi sering tampil. Pada yang Rahman ini haters nanti dekat-dekat ini terlalu banyak yang komen tidak jelas di sana. Komen-komen yang tidak pantas untuk dibaca. Jadi maunya saya itu kalau memang komentar seperti itu, ya jangan tanggung-tanggung, biarkan ini langsung dihapus. Ya. Komentar cuma sejam dihapus. Nah, itu tidak ada dasar patokan dari situ tadi kita mau review. Tidak ada. Jadi karena langsung dihapus. Ya. Seperti itu. Berarti cuma datang mengacuhkan, mengalihkan dari kontennya kita sendiri sebagai fans kita kepada orang itu. Kita mau menerbitkan, datanglah dia. Entah dia sebagai penghasut kah, entah sebagai apalah istilahnya itu. Kalau datang memprovokatori, memberikan komentar-komentar yang negatif lah pada umumnya, negatif, namanya haters itu pasti negatif lah pikirannya, bagaimana caranya bisa menjatuhkan fans orang lain. Dia menyusupi itu, tapi
bagi saya sendiri Dan Rahman ini ketika ada haters masuk di saya, itu saya malah saya ucapkan terima kasih banyak. Ini Kametrix. Iya, saya punya sendiri. ini. Nah, saya bilang, saya pasti akan ucapkan terima kasih banyak sudah masuk karena pernah ada masuk haters pada saat saya bikin konten, ada berapa macam konten saya itu ada 2 atau 3 konten saya memang masuk dengan perkataan seperti itu, tapi saya menjawab bijak, silahkan Anda menilai seperti itu karena itu hak Anda untuk menilai. Nah, itu saya punya keuntungan di situ. Itu salah satu motivasi. Jadi kalau saya melihat sendiri nih Kametrix ini, saya malah tambah semangat ini. Tambah semangat untuk idola saya sendiri. Karena bagi saya itu adalah tantangan buat saya membuktikan yang sebenarnya bahwa Reza itu pantas untuk mendapatkan publikasi dan dedikasi dari kita semua para fans. Nah, itu harapan saya itu. Nah, ini yang saya sempat baca kemarin. Nah, ini salah satu channel yang mendukung Reza. Dia tidak tahu Reza itu hanya seperti ibarat benalu yang tumbuh di satu pohon. Sakit hati saya di situ. Saya mau hapus hari itu, tapi saya mau harus video dulu sama menjadikan dokumentasi itu. Tapi belum sampai beberapa saat yang balas yang bully itu, yang bully haters tadi itu, ya saya biarkan dulu berkomentar para Reza lovers di situ yang saling membantu untuk. Tapi tiba-tiba lenyap. Tidak ada komentar itu. Itu yang saya sayangkan ini. Itu maksud saya begini. Saya sakit hati, Pak. Buat seperti itu. Jadi harapannya Kametrix ketika kamu memberikan komentar yang negatif sekalipun, ya tetapkan itu supaya kita tahu di mana letak kekurangan. Dan kita itu kalau bagi saya sendiri pribadi Dan Rahman ini, Kametrix ketika haters masuk dengan komentar negatif ataupun positif, nah, ketika dia negatifnya kita bisa melihat, oh ada sisi kelemahan kita di situ. Itu Kametrix sendiri bagaimana? Saya juga saling saya mau bertanya juga kepada Daeng Rahman. Saya tahu Daeng Rahman kan salah satu IT. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri haters ini bisa kita dapat. Kalau menurut pendapat saya, Rahman bisa dapat orangnya. Cuma ya biarkan saja. Ya, kalau saya begini Kametrix, kalau dari segi itu, kalau masalah sadap menyadap mencari tahu itu sebenarnya gampang sebenarnya. Nah, tidak terlalu susah untuk mendapatkan itu karena kalau saya dengan teman-teman saya di lapangan bekerja, ketika saya mencari tahu hal seperti itu gampang. Tapi bagi saya itu bukan persoalan bagi saya. Dan Rahman sendiri bukan jadi persoalan buat saya. Karena apa? Ketika ada haters masuk di kolom komentar Dan Rahman ataupun Kametrix TV channel, nah ini merupakan motivasi saya, mengajak saya, istilahnya kalau dalam kata kasarnya itu mengajak perang. Nah, mengajak perang itu dalam artian, saya harus memperbaiki apa yang kekurangan daripada fans saya sendiri nih. Nah, kayak mungkin dia bilang, ini Reza cuman menambah popularitas saja. Kata-kata seperti itu. Jadi tapi kalau saya sebagai fans berat, sakit hati saya dibuat seperti itu. Nah, itulah Kametrix ini tujuannya itu kita sebagai para fans itu disitulah kita berjuang. Benar kita adalah fans lovers yang sebenarnya atau bukan? Nah, ini yang serunya nih Kametrix ini. Nah, kalau saya berpikir dari masalah yang seperti itu, malah saya termotivasi lagi, tambah semangat saya membuat ini. Bagaimana caranya Reza saya publikasikan terus menerus. Nah, itu terbukti di mana saya berada pasti Reza saya publikasikan karena memang fans dan saya suka. Nah, suka bukan karena satu kampung ya? Ya, bukan karena saya satu kampung, enggak ada masalah satu kampung. Dan saya pun tahu kenal Reza itu sejak pertama kali saya melihat videonya, dari saya baca deskripsinya, perjalanan hidupnya, kisah hidupnya. Nah, saya tertarik. Nah, bagaimana cara saya berjuang untuk fans saya sebagai fans ini, apalagi teman-teman kita yang di luar sana, termasuk Reza lovers, fans Reza Ardila dan lain sebagainya. Yang ini yang notabene-nya kita sama-sama berjuang ini ceritanya. Jadi ketika haters masuk di kita, jangan kita berkecil hati karena itulah cara kita untuk memperbaiki. Oh, berarti ada kekurangan di situ. Kekurangan apa? Ini manajemen juga. Kita paling ketika kita memberikan video atau upload video ada haters seperti itu masuk. Nah, otomatis ini fans Reza ini, waduh, jutaan ini. Bukan ribuan lagi nih Kametrix ini. Jutaan ini. Bahkan di luar negeri banyak fansnya, termasuk Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Brunei, ada. Karena yang masuk itu rata-rata kebanyakan saya juga yang masuk sama saya itu dari luar negeri. Arab Saudi, Singapura, Hong Kong, Thailand, itu ada semua sama saya itu, masuk semua itu. Jadi
ketika ibarat kata begini Kak Metris, saya punya hasil karya sendiri. Ketika saya memberikan mengupload ke halayak publik, silahkan komentari, karena saya memposting itu berarti saya siap untuk dikomentari. Positif ataupun negatifnya suatu konten itu kan dari saya. Nah, silahkan berkomentar di situ umum. Cuman ketika ada haters yang menjelekkan ataupun sifat yang menjatuhkan itu berarti satu motivasi buat saya sendiri Kak Metris, dan saya tidak anggap ya biarkan aja itu mereka. Itu kira-kira bagaimana dari Kak Metris sendiri. Nah, sekarang saya baru menyadari ya, kalau haters itu sebenarnya malah membangkitkan semangat. Seperti itu mungkin. Tapi kalau kata-kata seperti itu, seperti tadi yang saya katakan itu, benalu-benalu, saya langsung down. Langsung enggak. Kalau dari pandangan saya sendiri, ibarat begini ya, ini serumpun kita, satu pohon ini. Nah, ketika pohon ini sudah menua, apa yang kita bisa orbitkan dari pohon ini supaya pohon ini kembali jadi muda? Nah, caranya apa? Mencangkok. Nah, mencangkok ini istilahnya memperbaharui pohon ini sendiri supaya dia bisa ada pengganti regenerasinya. Nah, regenerasinya ceritanya. Jadi muncullah regenerasi ini yang kemarin sempat saya konten itu sama Pak Guru yang ada di sana itu menyatakan seperti ini. Kak Metris, ini seru jadi begini. Pak Guru itu menyatakan begini. Saya selama saya hidup sampai sekarang ini, dan saya fans beratnya almarhum Niki Ardila dengan lagu-lagunya yang saya tahu, banyak saya tahu, ini mengobati kerinduan saya yang berapa puluh tahun yang lalu. Ketika muncul sosok Reza Jeneponto, langsung merinding saya pada situ. Nah, dia katamu gitu, Pak, saya adalah salah satu fans berat. Berarti saya potong dulu Pak. Berarti haters ini berarti dia bukan fans Niki Ardila berarti. Ya. Kalau memang pastinya dia fans Niki Ardila, berarti dia pasti dukung Reza. Sudah pasti dia sengaja muncul di publikasi mengecohkan kita supaya memberikan kayak dia supaya dia down. Jangan lagi kita promosikan, jangan lagi kita orbitkan. Tapi pada saatnya bukan seperti itu. Bagi saya itulah salah satu motivasi. Dan saya akan termotivasi seterusnya. Apa langkah yang harus kita berikan kepada fans kita? Nah, itu kan salah satu seperti itu mungkin Kak Metris. Nah, kalau Kak Metris sendiri pandangannya bagaimana? Mungkin berbeda dengan saya. Kalau saya kemarin membaca komentar seperti itu, sakit hati saya. Sakit. Tapi saya tunggu dulu beberapa komentar yang yang bela ke idolanya. Yang bela adik kita Reza ini. Di situ dia balas lagi. Dan saya mau hapus, tiba-tiba lenyap. Jadi tidak ada bukti bahwa ini. Tapi kalau saya cek video satu persatu, mungkin ada lagi masuk di sana. Ada lagi masuk. Nah, itulah. Nah, makanya saya juga melihat dari konten-konten saya sendiri yang sudah lewat-lewat, saya ini kenapa harus ada seperti itu. Tapi nggak masalah, bagi saya itu tantangan besar buat saya. Tantangan harus saya berbuat seperti ini, membuat seperti ini. Nah, itu malah saya diberikan asumsi untuk berpikir ke depan ini langkah apa yang harus saya tempuh. Nah, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat haters ini. Terima kasih banyak karena dia memberikan motivasi untuk itu. Kalau dibilang menjatuhkan ataupun menjelekkan itu hak Anda. Silahkan Anda menjaget siapapun itu. Nah, karena ini sifatnya publikasi umum. Tapi ketika orang lain yang punya fans, otomatis mereka nggak bisa terima dong. Kalau saya sendiri benar, ya disitulah para fans Reza sendiri ketika dia muncul di situ, disitulah dia harus mendukung. Saya mau cerita satu pada saya sebenarnya tipe orang yang tidak suka dikamerai, kena kamera. Tidak suka. Saya orang yang main belakang layar. Saya paham. Saya orangnya profesi saya kan kameramen, jadi saya tidak suka gambar saya diambil. Tapi kenapa sampai saya muncul di peredaran seperti ini? Itu karena saking saya idolakan Reza. Kenapa sampai begitu? Kemarin kan saya membuat satu video, itu kan tidak ada muka saya tampil di sana. Jadi pernah memunculkan. Jadi kalau konten seperti itu kan YouTube tidak bisa istilahnya, itu kan konten konten digunakan ulang kalau seperti itu. Reupload reupload karena kita ambil video orang, terus kita tidak komentari, tidak ada raut wajahnya kita, berarti itu kan konten yang digunakan ulang. Makanya itu tidak diperbolehkan, gitu. Akan di-ban saat nanti. Seperti itu. Ternyata sudah terbukti ya. Jadi saya sudah berani. Saya ini tidak suka sebenarnya, tapi karena idola sangat mendalam, jadi
Seperti itulah. Wah, ini luar biasa pengalaman Kametrix ini. Ini kita membahas masalah haters ini yang ada muncul di beranda kita nih Kametrix ini. Ini luar biasa. Saya mungkin belum kuat hati saya kalau seorang haters komentarnya yang sangat pedis itu. Karena saya kan baru mulai maksudnya saya baru nampakkan diri saya di situ. Ketika saya nampakkan diri saya di situ, tiba-tiba ada haters. Ya. Wow. Itu juga kebetulan kemarin juga itu yang saya ketemu itu begini ya. Pesannya sama saya itu bilang kalau Pak Den Rahman ini saya punya pesan satu buat Reza. Ya. Apa dia bilang? Karena kalau ibarat pohon semakin tinggi pasti akan semakin banyak goyangan, goncangan. Nah itu sudah terbukti sekarang dengan munculnya haters ini sudah terbukti. Sudah ada lah. Nah, dia bilang seperti itu. Tapi pesan yang paling mendasar yang disampaikan ke saya itu seperti ini. Janganlah merubah dirimu sendiri. Tetaplah menjadi pribadi seperti itu dan jangan bersikap sombong. Tetap tunduk. Tetap merangkul. Tapi jangan pernah menyombongkan dengan apa yang kamu capai sekarang ini. Nah, itu saya komentar positifnya itu memang biasa kalau salah satu idola kita Reza seperti itu. Jadi kenapa teman itu menyatakan seperti itu? Karena memang fans beratnya. Ternyata dia juga baca tentang kisah kehidupannya dia. Dari ayahnya seorang penjual tukang bakso sampai dia ke Jakarta dengan izin orang tua. Nah, itu sampai tamat dia kenal semua itu. Saya yang terharu dengan idola saya ini. Seorang perempuan yang menafkahi keluarga. Karena tidak ada lagi yang bisa diharap. Orang tua kan kurang sehat. Ya, itu makanya itu saya juga dari situ dari hati karena basicnya saya kan orang dari bawah, bukan orang dari atas. Sampai sekarang masih di bawah itu kayaknya. Saya bukan dari atas, tapi sampai sekarang masih di bawah. Nah ini Kametrix ini panjang lebar tapi kopi belum diminum ini ya. Kita lanjut dulu. Teman-teman semua kita ngopi dulu. Soalnya lagi sakit hati idola saya di seperti ini. Kalau channel saya di obrak-abrik tidak masalah. Biar kalian bilang apa saya kenapa. Yang penting jangan Reza dibuat seperti itu. Iya. Intinya buat para fans dan lovers, mari kita sama-sama mendukung. Kalau memang kita fans dan lovers sejati, ya kita saling bahu membahu untuk membela idola kita. Jangan pernah kita menyanyiakan kesempatan itu ketika kita hadir. Ketika kita muncul, mari kita mensupport, mendukung sepenuh hati. Jangan tanggung-tanggung. Ya, makanya saya sering menyatakan Reza selalu di hati, gaspol. Itu maksud dan tujuannya ada. Berarti ketika kita berjuang, jangan pernah setengah-setengah. Gaspol. Itu bahasa saya itu. Nah, ketika Reza sudah di hati, dinyatakan kita sudah di hati, berarti tidak ada lain selain daripada Reza. Itu aja intinya. Nah, jadi itu harapan saya buat para lovers Reza dimanapun berada. Harapan kita, marilah kita mendukung, memberikan support yang positif buat adik Reza. Nah, ini semakin tinggi perjuangan ini. Jadi semakin berat kita akan melangkah. Nah, ketika seperti itu Kametrix. Nah, sekarang ketika kemunculannya di kafe yang baru tampilnya itu Hard Rock itu. Nah, itu luar biasa. Ini kafe terbesar juga ini. Memang cukup terkenal juga ini. Jadi ketika dia muncul di situ, nanti ada lagi ini konser Reza di mana ini? Di Bandung. Oh, Bandung ya. Ini yang nanti ke depannya. Iya. Nah, ini saya juga tanggal 17 Desember nanti. Oh iya. Ini kami terus sambil kita bincang-bincang ini keseruan kita ini sambil nikmati kopi lah. Jangan ini kita harus relax ini menanggapi persoalan-persoalan seperti ini ya. Teman-teman lover semua, nanti ada acara Reza di Bandung, tepatnya di Hotel Grand Astrelia Hotel. Jadi kalau ada kesempatan bisa jalan-jalan ke sana. Saya tuh Kametrix, saya punya niat mau ke sana tapi kemampuan terbatas. Nah, mungkin kesibukan karena memang jauh dari sini ke sana jauh. Saya punya harapan itu Reza tampil di Palu ini, wah luar biasa. Ini saya akan kawal dia. Dimanapun dia berada pasti saya hadir itu. Saya minta waktu untuk ketemu pengawalan saya pasti itu sudah pastilah. Itu harapan saya ini. Tapi minum kopi dulu, misalnya kopi dingin ini. Okay. Ini kopi nih. Kopi lokal ini. Kopi lokal dan kopi original. Kopi hitam ini, anunya Den Rahman ini, kopi tanpa gula ya. Kalau Den Rahman dengan Kametrix ini ketemu ini memang seru terus ini. Nggak ada yang tidak terbahas ini. Ini apalagi membahas masalah Reza tidak ada habisnya ini. Ini saya sukanya di sini.
Ini kalau Tapi ada satu ada satu boleh saya buka ke publik? Boleh? boleh. Begini, teman-teman lover semua, saya awalnya mengenal Reza itu kan sudah beberapa, hampir sudah setahun ya. Iya, hampir sudah setahun. Saya selalu publikasikan itu selama beberapa bulan, selama 6 bulan, 7 bulan. Nah, menjelang bulan ke-8 saya perkenalkan ke beliau Reza, tapi beliau tidak respon pada saat itu. Tapi setelah saya memutarkan satu lagu dari adik kita Reza, terdiam. Beliau terdiam dan menyatakan itu Nikardila. Saya menyatakan itu bukan. Lalu dia menjawab, nah kalau bukan siapa? Saya bilang ini adalah salah satu gadis dari Jeneponto. Jeneponto kampung saya. Nah iya, masa tidak kenal? Mulai dari situ dia pelajari, dia abang dan Rahman dia selalu putar-putar, ternyata sekarang idola berat. Iya. Ini maksudnya yang membuat saya penasaran awalnya sih, karena kan sejauh ini kalau dari tempat saya untuk terkenal itu jauh dari pemikiran saya sendiri, karena memang saya orang satu jalur ke sana. Nah yang saya anukan, loh kok bisa, siapa sih sebenarnya? Dia? Ketika saya membaca blognya, apa semua membuka-buka, memang ternyata ada Reza ternyata di situ. Saya lihat ternyata kehidupannya hampir sama dengan kehidupan saya. Kametris ini, makanya dari situ saya lihat, wah ini idola baru saya ini tidak akan lepas. Tapi sekian banyak saya melihat konten-konten yang pernah mengajak kayak begitu. Tapi terus terang, konten awal Bapak Daeng Rahman di awalnya itu saya melihat di situ Daeng Rahman memutar lagu nyalakan api ke salah atau seberkasinar. Cuma pakai headset baru nikmati lagunya. Hanya itu doang. Iya. Nah, karena mulai fans kan di situ, mulai jatuh cinta. Kalau tidak salah itu judulnya apa ya itu? Reza tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu judul saya kemarin. Oh iya benar. Saya ingat itu. Kemarin pertama sekali saya buat konten itu karena saya pengen menikmati betul meresapi benar nggak kepercayaan itu. Seakan-akan nggak percaya. Tapi ketika saya melihat dari Napa Uga itu yang mengposting dari video-video yang realnya itu, dari panggung ke panggung, dari rumah ke rumah, dari kolom rumah ke kolom rumah, saya lihat, wah ini memang real ini, karena kalau dibilang lip sync juga ini memang enggak ini karena nyata. Pakai sound. Kalau lip sync kan biasa ya kayak bagaimana lah, tapi memang real suaranya ini ya. Tambah ke depan, saya lihat Adi ini sudah ketemu dengan artis-artis papan atas seperti Melly Goeslaw, termasuk sekarang sudah Ita Purnamasari. Ini sudah luar biasa. Nah kemarin terakhir juga sama orang-orang dari Malaysia, bahkan ini yang memviralkan juga, ini banyak juga dari luar negeri nih. Ada juga dari luar negeri yang memviralkan Reza ini karena saking fansnya itu. Memang suaranya mengobati kerinduan yang sudah lama hilang kembali. Karakter adik Reza hampir gimana karakternya itu menunduk. Misalnya ibarat padi, makin berisi makin menunduk. Wah ini luar biasa. Saya suka dari sisi itu juga saya suka. Tapi harapan kita janganlah pernah berubah dengan pencapaian yang sekarang. Tetaplah menjadi Reza, tetaplah menjadi diri sendiri tanpa harus merubah karakter dan apa yang pernah diberikan oleh orang tua itu sendiri. Karena tanpa ketika Reza akan merubah itu, maka saya yakin keyakinan saya semua fans akan berubah total. Itu yang saya anukan. Semoga dan doa saya dan harapan saya semoga dia tidak seperti nanti ke depan. Harapan saya. Memang karakter Reza dari kecil begitu. Ini yang kita takutkan nanti ke depannya ini ketika ada pengaruh-pengaruh yang besar. Itu pengaruh besar karena sudah di lingkungan orang-orang besar. Ini bukan orang besar. Betul, ketika dia sudah bergelut di situ akan melupakan yang sisi kelamnya. Itu yang dijaga, ini juga yang saya punya kekhawatiran saya sejauh itu memikirkan. Saking fansnya saya ini, sejauh itu saya memikirkan. Tapi semoga nggak seperti itulah. Harapan kita seperti itu. Semoga dia tetap menjadi diri sendiri tanpa merubah karakternya dengan pergaulan yang dihadapi sekarang. Karena ini artis-artis papan atas ini nggak sembarang ini. Banyak orang-orang yang pernah tampil tapi tidak seperti Reza. Nah itu yang disampaikan teman saya tadi, banyak pendatang penyanyi yang pendatang baru, tapi kemunculan Reza ketika dia menyanyi memang betul-betul real. Nggak ada lagi mengada-ngada ini segala macam. Jadi seperti itu kira-kira kami kesini. Jadi
Bagaimana sesi kali ini? Jadi mungkin malam ini saya dengan Kametrix ini berbincang-bincang ini kayaknya nanti ada pertemuan sesi berikutnya nih. Ini kan pertemuan sesi kedua ya. Kametrix ini tentang haters yang muncul di beranda kita masing-masing, khususnya para fans Reza Lovers, Reza Ardilla dan lain-lain. Jadi semua Reza akan bangkit ketika kita bersatu. Reza akan maju kita tetap bahu-membahu untuk membantu Reza sendiri. Jadi tetaplah menjadi fans sejati buat Reza, tetaplah menjadi apa istilahnya itu kalau di luar dari para fans ya. Maksudnya kita tetap membantulah dengan sekuat tenaga, tetap gaspol. Mungkin malam ini bincang-bincang kita ini yang seru ini, mungkin nanti kita janjinya kembali lagi ya. Nah, nanti ini. Terima kasih banyak nih, malam ini saya bersama Kametrix ini mengucapkan terima kasih banyak buat para fans dan lovers. Saya sudah ditemani Kametrix ini, tamu saya datang tak diantar, pulang tak dijemput. Nah, itu mungkin jadi istilah baru saya lagi nanti ini Kametrix ini. Nah, mungkin itu saja malam ini saya dengan Kametrix mengucapkan terima kasih banyak buat para fans dan lovers, termasuk para kru, termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, tetap bekerja, jangan pernah puas dengan pencapaian yang ada. Itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lehoy. Salam Lehoy.